Pasca aksi Israel yang semakin menjadi-jadi terhadap Palestina membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa mengecam pembongkaran militer Israel di tepi barat yang mengakibatkan 73 warga Palestina termasuk 41 anak-anak kehilangan tempat tinggal. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan pembongkaran di desa Kirbet Homsa sebagai insiden pemindahan paksa terbesar dalam lebih dari 4 tahun. Namun, menanggapi akan hal tersebut, seorang pengamat dari kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan mengatakan jika militer Israel yang juga menghancurkan 2 panel surya dan menyita sebuah traktor serta kendaraan pribadi. Sementara itu, di sisi lain, seorang pejabat senior program pembangunan PBB di wilayah Palestina mengkritik alasan koordinator kegiatan pemerintah Israel di wilayah Kogat untuk menghancurkan bangunan, yang mana beberapa bangunan diantaranya telah disumbangkan sebagai bantuan kemanusiaan. Namun, menurut PBB, Israel telah melakukan penghancuran luas di tepi barat dan Yerusalem Timur pada tahun 2020, menyebabkan 869 warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Hal itu mewakili jumlah pembongkaran terbesar sejak tahun 2016 lalu. Saya mengingatkan semua pihak bahwa penghancuran besar-besaran properti dan pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di wilayah pendudukan merupakan pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa keempat yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, PBB kembali menegaskan terhadap aksi pembongkaran dan agresi militer Israel terhadap Palestina untuk segera menghentikan pembongkaran yang melanggar hukum berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun tidak bisa dipungkiri jika pasca Israel selalu melakukan invasi militer terhadap negara-negara Arab di Timur Tengah, akhirnya Israel berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Gaza, Palestina. Selain itu, Israel juga telah berhasil semakin memperkuat kekuatan militernya di dunia yang menduduki posisi ke-18 menurut data Global Firepower. Padahal jika kita lihat, Israel bukanlah sebuah negara tetapi mampu menempatkan diri di urutan ke-20 besar dari 138 negara dunia yang terdaftar di Global Firepower. Namun, dengan misi Israel untuk menguasai dan semakin memperluas wilayah kekuasaannya terhadap tanah jajahannya di Palestina, tampaknya telah berhasil sebab selama beberapa dekade ini Israel telah berhasil melancarkan serangan dan hingga melakukan penutupan jalur keluar masuk di Gaza, Palestina. Selain itu, menurut media informasi terkait, persitegangan antara Israel dengan negara-negara Arab ini telah terjadi lebih dari 70 tahun setelah Israel mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara. Namun, batas-batas wilayah Israel itu belum juga selesai hingga saat ini, sehingga perang, perjanjian, dan okupasi wilayah masih terus terjadi dan mengubah bentuk wilayah pendudukan Yahudi tersebut dari waktu ke waktu. Misalkan saja, tanah yang kini menjadi wilayah Israel dulu adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman yang dikuasai Turki selama berabad-abad. Namun, Perang Dunia Pertama, PD1, dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman menyebabkan wilayah yang dikenal sebagai Palestina, tetapi bagi orang Yahudi bagian di sebelah barat Sungai Jordan disebut Tanah Israel yang diserahkan ke Inggris untuk dikelola oleh kekuatan sekutu yang menang perang setelah disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Namun, saat itu Inggris diamanahkan untuk mempersiapkan pendirian sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Selama langkah itu tidak mengurangi hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di sana. Sehingga kebangkitan nasionalisme Arab Palestina ditambah dengan pertumbuhan cepat populasi kecil Yahudi, yaitu tepatnya di Palestina, terutama setelah munculnya Nazisme pada tahun 1930-an,
yang memperlihatkan sebuah peningkatan kekerasan Arab Yahudi di Palestina. Karena situasi seakan tidak mampu ditangani oleh Inggris, mengakibatkan Inggris kemudian menyerahkan masalah tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang pada tahun 1947 mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan wilayah Yerusalem dan Bethlehem menjadi kota internasional. Dengan adanya rencana PBB tersebut diterima oleh para pimpinan Yahudi Palestina, tetapi ditolak oleh para pemimpin negara-negara Arab. Namun, pasca pembagian wilayah tersebut, pemimpin Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya negara bernama Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Yang menjadi akhir mandat Inggris meskipun tanpa mengumumkan titik-titik perbatasan negara atau wilayah. Hal itu didasari setelah deklarasi Israel diserang oleh 5 tentara Arab yang menandai dimulainya perang kemerdekaan Israel. Di dalam pertempuran itu berakhir pada tahun 1949 dengan serangkaian gencatan senjata dan menghasilkan batas-batas di sepanjang wilayah zona pertempuran antara Israel dengan negara-negara tetangga. Misalkan saja seperti Lebanon, Mesir, dan Palestina, sehingga batas-batas tersebut kemudian dikenal sebagai Jalur Gaza yang diduduki oleh Mesir dan Yerusalem Timur serta tepi barat diduduki oleh Yordania. Namun, beberapa negara Arab di sekitarnya menolak untuk mengakui Israel yang berarti perbatasannya belum disepakati hingga saat ini. Memang tidak bisa dipungkiri jika persitegangan hingga terjadinya perang antara Israel dengan beberapa negara Arab lainnya terus meluas dengan belum disepakatinya wilayah perbatasan sebagaimana pendudukan Israel di wilayah tersebut. Belum ditentukan wilayah perbatasannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga saat ini. Apalagi dengan sikap serakahnya, Israel membuat pasukannya selalu membombardir wilayah Palestina demi semakin memperluas wilayah kekuasaannya. Tercatat perubahan terbesar perbatasan wilayah Israel terjadi pada tahun 1967, yaitu ketika konflik yang dikenal dengan Perang 6 Hari membuat Israel menguasai wilayah semenanjung Sinai, Jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dan sebagian besar dataran tinggi Golan Suriah, sehingga wilayah Israel meluas berlipat ganda. Sehingga dengan invasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Israel secara efektif mencaplok Yerusalem Timur, mengklaim seluruh kota sebagai ibu kotanya dan dataran tinggi Golan. Namun, walaupun Israel berhasil semakin memperluas wilayah kekuasaannya tersebut, tetapi langkah kekejaman Israel terhadap Palestina itu tidak diakui oleh komunitas internasional. Sampai ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump mengubah posisi resminya menjadi negara besar dunia pertama yang melakukannya terhadap Israel. Akhirnya, secara meluas, opini internasional terus menganggap Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan sebagai wilayah yang diduduki oleh Israel hingga saat ini. Namun, selain Amerika Serikat yang mengakui salah satu garis perbatasan darat Israel yang disepakati untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1979, Mesir adalah menjadi negara Arab pertama yang mengakui negara Yahudi dan batas wilayah tersebut. Sehingga di bawah perjanjian itu, perbatasan Israel dengan Mesir ditetapkan dan Israel menarik semua pasukan dan mendudukinya dari wilayah Sinai yang melalui sebuah proses yang diselesaikan pada tahun 1982. Sementara itu, di sisi lain, perjanjian itu membuat Israel menduduki Jalur Gaza, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan,
sebagian garis besar batasan yang sebelumnya dikuasai oleh Mesir sesuai dengan garis gencatan senjata pada tahun 1949. Sementara itu, di sisi lain pada tahun 1994, Yordania menjadi negara Arab kedua yang mengakui Israel dengan menyepakati garis batas yang panjang dengan Israel, meskipun belum ada perjanjian damai antara Israel dan Lebanon. Namun, garis gencatan senjata tahun 1949, kedua negara ini berfungsi sebagai perbatasan wilayah utara Israel secara de facto. Sementara perbatasan Israel dengan Suriah hingga kini belum ada kejelasan. Karena hal tersebut, Israel dianggap telah memiliki perbatasan de facto dengan Gaza sejak menarik pasukan dan pendudukannya yang keluar pada tahun 2005. Tetapi Gaza dan tepi barat dianggap sebagai satu kesatuan yang diduduki oleh PBB dan perbatasan resmi yang belum ditentukan sampai saat ini. Sementara itu, status dan garis perbatasan final di tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur telah dinegosiasikan antara Israel dan Palestina. Namun pembicaraan selama beberapa dekade belum menemukan hasil hingga saat ini.